A'inna ya Rabbana ala tathhiri qulubina wa tazkiyati anfusina. A'inna ala dzikrik wa syukri wa husni ibadatik. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, merindu kemuliaan para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat mulia ini, di rumah Allah, di masjid yang mulia ini. Dan kita ingin bersama-sama belajar. Bukan kami mengajari, tapi kita sama-sama belajar. Merenung, tafakkur. Apapun yang akan kami sampaikan adalah ilmu pertama untuk kami sendiri. Apalagi jika bicara tentang membersihkan hati, berbicara tentang bersihkan hati, bicara tentang akhlak, semuanya perlu membersihkan hati. Hati yang tidak pernah kotor hanya hati baginda Nabi SAW, yang sudah terjaga dari dosa, dari kotoran, dari waswas syaitan. Tapi selain baginda Nabi sangat mungkin di dalam diri kita ada namanya hawa nafsu. Yang hawa nafsu itu akan selalu mengajak kita melakukan kekejian. Al-ammarah bisu, mengajak kepada melakukan ketidakbaikan. Disitulah Imam Ghazali rahimahullah membahas panjang lebar tentang hubungan antara hawa nafsu, hati, hawa nafsu dan hati. Di sini kami akan menyampaikan ringkas saja insyaallah tentang antara membersihkan hati dengan akhlak. Hati dengan akhlak. Akhlak itu apa sih akhlak yang baik? Akhlak yang baik itu bukan yang kita ucapkan dari hal-hal yang kebaikan, bukan. Akhlak yang baik itu adalah jika perilakumu, perbuatanmu, tutur katamu itu dirasakan nyaman dan indah oleh orang di sekitarmu, maka itu akhlak. Kalau hanya sekedar diucapkan di lisan saja belum jadi akhlak. Kalau orang yang bersamamu adalah nyaman, berarti kamu punya akhlak. Jadi akhlak itu dirasakan oleh orang. Tapi harus akhlak yang sesungguhnya yang membawa ke tempat mulia surga. Nabi menyebutkan, inna aktsara ma yudkhilukumul jannata al-khuluqul hasan. Sesungguhnya yang paling banyak memasukkan hamba Allah ke surga itu adalah akhlak yang baik. Tapi akhlak yang baik itu kayak apa? Akhlak dari hati. Hati yang benar akan menghadirkan perilaku yang baik. Dari pandangan yang sejuk, tutur kata yang lembut, perbuatan yang indah, itu dari hati dong. Kalau tidak dari hati, tidak disebut sebagai akhlak yang sesungguhnya. Bisa jadi itu namanya basa-basi. Kelihatannya baik depan orang, tapi tidak dengan hatinya, percuma. Itu tidak menghantarkan ke surga. Sehingga kalau orang bicara akhlak, ya kita berlatih berakhlak yang baik. Berakhlak yang baik secara zahir, tapi hati harus dibersihkan. Kalau hati tidak bersih, nggak akan bisa akhlak mulia itu muncul, akhlak yang sesungguhnya. Sehingga ada ilmu untuk membersihkan hati. Ilmu membersihkan hati. Jadi nanti ilmu membersihkan hati itu penting sekali. Imam Ghazali telah merangkai ilmu tentang membersihkan hati dalam kitab Ihya Ulumuddin-nya. Ilmu ini disebut dengan ilmu tazkiyatun nufus atau tathhirul qulub atau ilmu tasawuf. Dan kalau sudah hati itu bersih, maka pasti secara otomatis akan muncul perilaku yang baik. Pasti. Kenapa? Hati itu ada dalam bahasa kita kan sering disebut dengan raja dalam diri kita, itu hati yang menghantarkan mata kita berpandangan yang indah, pandangan yang lembut, sejuk dan seterusnya. Baik. Jadi kalau bicara akhlak harus dari hati. Gimana cara membersihkan hati? Kalau hati bersih ya enak.
Kalau hati kotor nanti muncul hati kotor itu, misalnya hati dengki benci, masya muncul gunjing, rendahkan orang, nggak menghargai orang lain. Kalau sudah begitu merampok, mengambil, menyiksa. Kenapa? Hatinya sudah nggak punya kasih sayang, nggak punya penghargaan pada orang lain. Sehingga disebutkan baginda Nabi bahwasanya dalam badan kita itu ada satu hal yang kalau kita perhatikan dan kita benahi maka akan baik seluruh jasad. Mudghah digambarkan segumpal darah. Hati kalau Imam Ghazali menyebutkan hati itu memang segumpal darah secara jasad, tapi secara makna di dalamnya. Kalau hati yang dimakan itu bukan itu, tapi di balik itu namanya ada hati juga, hati sanubari. Baik, jadi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita membersihkan hati kita. Kalau sudah benar kita membersihkan hati, secara otomatis nanti pendidikan perilaku baik itu mudah diamalkan. Misalnya kita tidak boleh berbuat jahat kepada tetangga, nggak boleh nyakiti tetangga. Itu kan ngajari akhlak. Tapi kalau hatinya belum benar, dendam sama tetangga, kok ngedegi sama tetangga, gimana bisa berbuat baik pada tetangga? Itu omong kosong. Sama tetangga nggak boleh nyakiti. Dia akan ketawa, gimana gak nyakiti, tetangga saya jahat sama saya kok, gimana saya nggak balas. Loh, berarti akhlaknya belum benar dong. Dia ngerti ilmu bertetangga. Baik, sudah. Berarti penting sekali ilmu membersihkan hati. Kita mulai dari ilmu membersihkan hati banyak. Kita harus mencoba mencermati. Itu silsilah panjang. Di dalam hati kita bisa kemasukan penyakit yang namanya dengki, ada penyakit namanya dendam, ada penyakit riya dan seterusnya. Itu penyakit hati. Sombong, penyakit sombong menjadikan akhlak tidak baik, merendahkan orang lain. Sombong merendahkan orang lain. Dendam, lihat, dendam, sombong itu mirip-mirip satu paket. Orang sombong itu mendendam pada akhirnya. Orang sombong itu ngedengki. Dia itu sombong, dia kaya, tentunya ada orang lain kaya, lebih kaya lagi, dia nggak terima. Lalu bagaimana kita cara bersihkannya? Ya satu demi satu dong. Satu demi satu. Kalau kita mulai saja, misalnya insya Allah nanti barangkali ada waktu kita ketemu lagi, kita sambung silsilahnya. Kita mulai dari kunci akhlak, yaitu memangkas kesombongan. Memangkas kesombongan. Al-kibru, ancaman la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri. Ada sombong susah masuk surga. Harus ngerasain neraka dulu orang punya kesombongan. Dan sombong ini merusak. Baik, kita mulai hati. Sombong itu bukan dari perilaku. Perilaku belum tentu, ada orang jalannya begini. Bukan sombong, belum tentu sombong, memang gayanya begitu. Tapi lembut hati bisa. Gaya begini, memang jalan model badannya begitu. Maka sombong memang model begitu, dia dari kecil memang begitu gayanya. Tapi dia masya Allah diingatkan gampang, dinasehati oke. Belum tentu, jadi bukan urusan zahir. Mungkin kelihatannya kalau duduk tuh begini, ternyata dia super sombong. Rupanya sambil merunduk begini lalu berkata, orang sini kok modelnya kayak sombong semuanya, nggak ada yang tahu untuk kayak saya. Kalian sombong deh. Padahal dia gayanya begini, bukan urusan gaya. Sombong itu dari dalam hati. Saya kembali kepada sejarah manusia. Sejarah diciptakannya manusia Nabi Adam alaihissalam. Di situ ada namanya iblis, hati-hati. Akhlak, ini akhlak iblis nanti kalau kita dulu iblis. Iblis itu makhluk Allah yang rajin ibadah. Ini. Jadi ibadah kita ini kalau nggak bener, bukan malah kita jadi baik. Kalau hati kita tidak ditata, iblis itu ahli ibadah. Dan begitu kuatnya ibadahnya iblis ibadah. Ribuan tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Begitu hebatnya iblis dalam beribadah, kemudian oleh Allah dikumpulkan bersama golongan para malaikat. Di saat dikumpulkan bersama golongan malaikat, hebat benar itu iblis, nggak keciri kalau dia itu iblis, nggak ada ciri, memang modelnya sudah kayak malaikat, ibadahnya kuat sekali, sampai digambarkan iblis itu kalau kita bicara apa makhluk Allah yang namanya bumi, tidak ada sejengkal tanah kecuali pernah digunakan sujud, karena ribuan tahun berada di bumi, ribuan tahun diciptakan Allah sebelum Nabi Adam.
Jadi iblis itu ibadah, ibadah, ibadah. Akhirnya dikumpulkan bersama rombongan golongan para malaikat. Di saat bersama rombongan para malaikat, iblis tidak keciri kalau itu iblis, memang kayak malaikat. Sehingga yang sudah kayak disebut malaikat. Orang Jawa nggak bisa bahasa, orang Jawa biasa bahasa Jawa, ketemu orang Melayu, setelah itu kumpul lama Melayu, nggak usah disangka ciri orang Melayu, kan gitu, kayak kurang lebih seperti itu. Allah Subhanahu wa taala kemudian menciptakan kakek kita Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diciptakan. Setelah diciptakan Nabi Adam, Allah menyuruh malaikat, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar. Setelah Allah menciptakan mbah kita Nabi Adam, lihat sejarah manusia ini. Setelah menciptakan Nabi Adam, menyuruh malaikat, di saat kami merintahkan kepada malaikat untuk sujud penghormatan, bukan sujud ibadah, nggak ada ibadah kecuali kepada Allah. Sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Fasajadu, mereka para malaikat bergegas sujud, illa iblisa, kecuali iblis. Aba, nggak mau dia, wastakbar, ada kesombongan dalam dirinya. Iblis disuruh sujud, Nabi Adam nggak mau. Malaikat langsung samaan wa ta'atan, langsung sujud. Sujud hormat kok, yang nyuruh Allah kok. Lah iblis ini, model iblis ini, di saat tidak mau sujud itu ditegur, kenapa kau tidak sujud, hei iblis? Rupanya dia menggunakan kecerdasannya dia, karena dia seorang profesor barangkali, seorang doktor barangkali, atau nyantri lama di pondok, dia bisa berhujah. Mungkin punya karangan buku yang banyak begitu. Ini gaya-gaya orang yang sombong itu. Iblis tanya, kenapa kau tidak sujud, hai iblis? Mungkin udzur, sakit atau gimana, udzurnya barangkali ada. Dia berhujah, dia mikir, Adam ini gimana rumusnya? Adam ini baru diciptakan, belum punya prestasi, belum ada sujud sekalipun, belum ada, baru diciptakan, belum ada prestasi. Lah kok saya sudah ribuan tahun beribadah suruh sujud sama Adam, ini gimana rumusnya? Saya itu jadi kiai lama, suruh hormat sama orang awam, ini gimana nih? Kira gitu loh. Saya ini sudah sekolah jauh-jauh ke luar negeri, sama suruh hormati sama ustadz kampung, kurang lebih gitu. Ini gimana rumusnya? Itu iblis. Dia mikir, nggak masuk akal. Rumusnya gimana? Saya sudah ribuan tahun suruh sujud kepada Adam yang belum punya prestasi. Tidak, saya nggak sujud. Ditanya terus, kenapa kamu nggak sujud? Dia punya hujah, ana khairun minhu. Lihat di Al-Quran, ana khairun minhu, aku lebih bagus daripada Adam. Merasa lebih bagus gara-gara dia lebih pintar barangkali, dia punya tahajud banyak, dia punya ibadah banyak, dia punya dakwah banyak, merasa merendahkan orang lain. Akhir ini gayanya iblis, ana khairun minhu, aku lebih bagus daripada Adam. Ya Allah, kau ciptakan dia dari tanah, kau ciptakan aku dari api. Hujahnya pun unik. Siapa yang mengatakan api lebih bagus dari tanah, dan siapa yang mengatakan tanah lebih bagus dari api? Semuanya ciptaan Allah. Perasaan saja loh. Perasaan merasa lebih bagus, aku lebih bagus daripada Adam. Ini pelajaran bagi kita. Justru kadang-kadang kerusakan hati kita itu justru karena kelebihan yang Allah berikan. Yang punya ilmu merendahkan orang lain, yang punya amal baik, yang ahli ibadah, ahli tahajudan itu, ahli duhaan, ahli majlis itu kan lihat tetangganya, astagfirullahaladzim, ya Allah, gak pernah sholat, Allah. Lihat gaya sombongnya muncul, gaya iblisnya. Makanya sombong ini akhlak gak ada, rusak akhlaknya. Itu adalah kisah iblis, dan bukan teladan kita iblis. Mbah kita Nabi Adam punya suri teladan sendiri. Di saat dilarang wala taqrabu hadhihi syajarata, Adam dan Hawa jangan dekati ini pohon. Iblis ini rupanya dendam di saat dilempar, dikeluarkan dari surga itu. Dia membisikkan kepada Nabi Adam, Adam, apakah kamu tahu? Lah ini loh, gara-gara kesombongan iblis menjadi sebab dia diusir, tapi kemudian dia dendam kepada Adam. Dan bahkan memang iblis itu gobloknya kelas tinggi. Dalam satu doa di Al-Quran disebutkan iblis itu doanya apa? Setelah dia dikeluarkan dari surga itu minta kepada Allah, amdir, maksudnya beri aku tempo ya Allah biar panjang umurku untuk gangguan Adam. Wah, coba ini otaknya memang logikanya sudah hilang.
Mestinya doanya kan biar dapat hidayah atau apa, minta dipanjangkan umurnya untuk bisa nyikir. Ini kan unik sekali memang, orang sombong tuh gitu, minta dipanjangkan umurnya biar bisa mengganggu lebih lama lagi pada Adam. Dikabul oleh Allah. Makanya kalau anda doa tuh jangan ragu, iblis saja dikabul oleh Allah, kok kita ragu-ragu doa? Iblis dikabul itu oleh Allah. Makanya kalau doa tuh yakin yang benar doanya. Nah kemudian waktu Nabi Adam dibisiki, Nabi Adam belum mengerti istilah dosa, kesalahan, diganggu. Ya masa ada orang membohongi saya? Apalagi waktu itu hujahnya iblis apa? Adam, tahukah kamu kenapa kamu tidak boleh makan buah ini? Sebab kalau kau makan buah ini kau akan abadi di surga. Wah, oh gitu. Dimakanlah Adam. Diingatkan oleh Allah ya Nabi Adam. Diturunkan ke bumi untuk terus punya keturunan yang banyak. Di saat itu Nabi Adam begitu mudahnya, di saat diingatkan, diberi kalimat itu adalah bisa saja maknanya diingatkan. Waktu diingatkan Nabi Adam begitu gampang nyambah kita, langsung diingatkan oleh Allah, langsung menyatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. Itu ungkapan mbah Nabi Adam, mbah kita, waktu ditegur, waktu diingatkan. Bukan kayak iblis, ana khairun minhu. Ada suami iblis diingatkan istrinya, sudah diam kau, ngomong. Itu iblis suaminya. Diingat istri. Ada istri iblis juga diingatkan sama suaminya langsung cemberut seminggu. Model-model begitu, tidak mengatakan Rabbana dalamna, ya suamiku maafin, terima kasih telah diingetin abang sayang, masya Allah, makasih, syukron diingetin bang. Baru benar itu. Suami diingatkan istri, masya Allah, baru ini istriku tambah cantik deh kau berani ingetin aku. Ini benar langsung. Apaan? Pengen ngomong, baru ngaji 3 kali, ceramah terus di rumah. Ya iblis. Ada enggak begitu tuh bu? Bu? Nggak ada insya Allah. Suami gitu nggak ada kan? Suami soleh semuanya ini. Nggak, ini gambaran akhlak kesombongan. Dia sombong itu mengerikan. Makanya hati-hati yang diberi Allah kekayaan atau harta melimpah, hati-hati. Pangkat yang enak, hati-hati. Sombong itu karena kelebihan. Dia lupa bahwasanya itu yang memberi adalah Allah. Maka kalau memang kita cucunya Nabi Adam, kalau kita punya kesalahan diingatkan sama orang, langsung saja sadari, ya saya salah. Rabbana zalamna, maksudnya kami salah ya Allah. Zalim pada diri sendiri maksudnya apa? Saya melakukan dosa itu zalim pada diri sendiri. Kenapa? Orang berbuat dosa itu disebut sebagai zalim kepada dirinya sendiri. Karena apa? Ibaratnya saya punya tangan begini, ada lilin, lalu saya bakar ke lilin, saya zalim pada diri saya sendiri. Padahal hanya jemari yang saya masukkan ke lilin. Bagaimana kalau badan saya masukkan ke neraka? Ya zalim lagi, kan gitu loh. Kenapa dikatakan kita zalim di saat berbuat dosa? Ya karena kita membakar diri kita sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Ya Allah, jika Engkau tidak mengampuni kami, enak gitu. Wa tarhamna, dan berikan kasih sayang kepada kami, lanakunanna minal khasyirin. Minal khasirin, saya kita akan menjadi orang yang rugi. Baik, selesai. Ini kisah Nabi Adam. Tapi kalau iblis itu tadi, ana khairun minhu. Ente ini bukan level saya, ngingetin saya. Ente sekolah di mana? Ya, ini luar negeri nih, produk luar negeri nih. Ente belum pernah ke Jawa. Saya kalau orang Jawa kan seperti ada nih, sombong itu adalah merendahkan dia. Iblis, cari iblis dalam diri kita dan kita buang itu iblis. Baik, ini adalah kesombongan. Kata Nabi adalah al-kibru batarul haq. Kesombongan itu menjadikan orang jauh dari kebenaran, menolak kebenaran. Susah orang sombong dinasihati. Ustadz aja kesombongannya bisa sifat individu, ada kolektif. Bisa secara pribadi karena dia pinter hebat, ada kolektif, jamaah sholat grup paling hebat, atau majelis taklim, sehingga apa? Ustadznya harus tak terkenal kayak action. Wah, ini yang datang ke sini adalah ustadz dari Jakarta, Surabaya, ini. Akhirnya apa? Merendahkan ustadz kampungnya yang waktu mbahnya meninggal dia yang ngurusi. Ini adalah kurang ajar, ini gaya, ini sombong model baru ini. Apalagi sok majelis yang dikemas dengan majelis kelas menengah ke atas. Ini potensi jadi iblis banyak ini, sehingga merendahkan kiai kampung yang sangat khusyuk.
Pertanyaan sesungguhnya nih, kalau mbah anda wafat siapa yang ngurusi? Buya Yahya atau kiai kampung? Ya kampung. Lah kok kiai kampung ditinggal itu bagaimana? Ini action gara-gara kenalan saat terkenal ini bisa merusak loh ya. Foto nih gue kiai kampungnya nggak ada di rumahnya, foto saat terkenal, saat ini, saat ini, saat ini. Kiai kampungnya gimana boy bisa selamat orang begitu? Itu kelas iblis halus. Iblis sering hadir majelis taklim itu. Anda minta akhlak sih, ini tiba-tiba saya baru dikasih tahu kan, nih topiknya begini. Memang agak serem kalau bicara akhlak. Kenapa? Itu musuh digembleng. Harus begitu akhlak. Sombong. Dan orang sombong tidak bisa benar, susah benernya. Ngaji pun nggak bisa baik. Ternyata ilmu yang didapat pun hanya menambahkan kesombongannya. Sehingga Imam Ghazali mengatakan jangan mengajari santri kecuali sudah kau gembleng. Kau patahkan kesombongannya, kau hancurkan kesombongannya, baru layak dikasih ilmu. Sebab kalau kesombongannya belum dihancurkan, dikasih ilmu, ternyata ilmunya tambah menjadikan dia semakin sombong. Belum kita bahas sombong karena apa, harta ada ini. Kita gambarkan tentang kesombongan. Nah, kalau orang sombong itu susah belajar, nggak bisa dapat ilmu yang benar tuh, nggak bisa. Dengar begini ini ceramah ini mah baik semuanya. Ini bukan kebayang saya ingin berbenah, ya Allah saya ingin baik, enggak. Dibilang kamu jangan ngedengki loh ya, kamu jangan sombong loh ya. Itu temanku yang sombong, istriku sombong, pamanku sombong, orang lain dok, padahal dia dengar, kupingnya dia yang dengar. Rupanya ilmunya untuk koreksi orang, untuk koreksi diri sendiri. Dari tadi kebayang tetangganya kan, tetangga betul ya itu. Aneh ini, mestinya dia mendengar untuk diriku, kelewat dirinya nggak disadari, nggak seolah nggak perlu banyak. Ini kesombongan. Jadi kalau orang sombong susah menuntut ilmu, susah menjadi baik, maka nanti harus kita pangkas. Kemudian kalau kita terus sejarah sampai zaman baginda Nabi SAW, orang sombong tuh lihat susah belajar. Belajar pun gak akan menjadikan dia semakin baik kalau bukan dipangkas kesombongannya dulu. Ilmu dapat tapi tidak manfaat pada akhirnya. Biarpun yang ngajar seorang nabi, jangankan guru-guru hari ini, seorang nabi yang ngajar seorang nabi tapi hatinya sombong, gak bisa benar. Ada pada zaman nabi itu seorang cerdasnya ada kira-kira. Ada satu zaman itu, di zaman nabi itu ada satu dar nadwah. Dar itu ada satu tempat untuk diskusinya orang cerdas untuk memberikan solusi problem umat. Sebelum nabi jadi nabi, sebelum nabi diangkat jadi utusan sudah ada itu. Dan yang bisa masuk di situ hanya orang-orang di atas 40 tahun, pokoknya orang sudah umur, orang-orang bijak. Tapi ada anak muda yang dahsyat hebat di situ, bisa masuk di situ. Cerdas yang nggak kira-kira, pinter yang nggak kira-kira. Cuman di dalam hatinya ada kesombongan dia. Makanya waktu Nabi Muhammad jadi nabi pun dia belajar dengan Nabi, duduk di tengah-tengah Nabi, di tengah-tengah majelis, dia melihat Nabi ngomong. Setiap Nabi menyampaikan wahyu dia menghafal hadis, hafal. Akan tapi ternyata orang ini karena di hatinya ada kesombongan dengan Nabi, dia duduk dengan Nabi itu hanya memantau-mantau Nabi, mencari-cari kesalahan apa, mengejek Nabi, merendahkan Nabi. Karena ada kesombongan di dalam hatinya, maka biarpun dia dengar langsung dari Nabi tidak bisa menjadi orang baik. Menjadilah dia seorang yang terkenal, dia siapapun disebut dia akan mengenal. Dia adalah Profesor Dr. Abu Jahal. Gelarnya tinggi, gelar tertinggi kan Profesor Doktor. Abu Jahal. Abu Jahal ini cerdas, pinter, dikagumi. Cuman karena musuhi Nabi, hancurlah dia, sombong dengan Nabi dia. Makanya kalau kita bertemu dengan siapapun dengan kesombongan, gak ngambil faedah. Dan sombong itu merusak. Kalau dari sombong itu nanti akan muncul penyakit yang lain, dengki. Gak boleh ada orang lain mengungguli dia. Ayo kita koreksi diri kita, apakah karena kekayaan kita menjadi sombong, ilmu kita menjadi sombong. Dan untuk memangkas kesombongan nanti harus kita rubah cara pandang kita kepada siapapun. Membantu di rumah kita, ayo mulai hari ini kita cobalah belajar tawadhu dari membantu di rumah kita. Sesaat-saat kita sedikit membantu dia deh. Tiba-tiba seorang bos hebat
Tiba-tiba karena makan enak di sini, langsung dia mengambil satu piring, diambil makan enak, langsung dia antarkan pada Pak, ini makan sama saya yuk. Allah, dahsyat. Kan biasanya dipinggirkan kan, tahu sini. Pembantu kan dipinggirkan sana, jangan makan sini. Nah, kan gitu ya. Ayo makan bareng dengan saya. Seperti Nabi makan dengan para sahabat-sahabatnya, sahabat kecil dan sahabat besar. Gaya hidup action, merepotkan. Nah, kesombongan itu merusak. Sombong karena kekayaan, sombong karena tahta. Dan sehingga kalau kita cermati itu, orang-orang yang punya kelebihan itu, anaknya itu gak gampang belajar. Anak pejabat belajar agama susah, anak kiai susah, karena masih kecil sudah diagung-agungkan. Sombong ini. Kalau di Jawa namanya Gus, Madura Lora misalnya, atau apa gitu. Ini biasanya usah belajar gara-gara diagungkan sebelum waktunya, disombongkan tuh, dia jadi sombongnya, malas ngaji dia. Kebayang anak pejabat ngaji sama anak kecil gitu? Nggak kebayang. Pejabat tinggi ngaji sama anak kecil tuh, gengsi, sorry. Na'udzubillah. Sekarang yuk kita kembali hidup kepada kehidupan yang diajarkan Nabi SAW. Jangan biasa dengan kesombongan. Dibangkas kesombongan itu, dilawan. Jangan gengsi Anda harus naik angkot. Jangan gengsi harus pakai, kadang-kadang baju bermerek menjadi kebiasaan, sok-sokan. Nggak tahu kalau mati kain kafan dia. Sama kain katun. Subhanallah, kesombongan itu mengerikan dan menjadikan hidupnya tidak nyaman, capek. Nanti sombong tuh jor-joran beli mobil, gedung rumah megah, perempuan tas, pamer tas saja puluhan juta. Boleh Anda beli barang bagus, akan tapi kalau menjadikan sombong nggak boleh. Pakai baju bagus boleh, tapi nggak boleh sombong. Nabi pernah suatu ketika, ada pada zaman Nabi, di saat Nabi mengingatkan tentang kesombongan, ada orang ketakutan, ya Rasulullah, ada orang pakai bajunya bagus, senengnya bajunya rapi, bagus begitu. Sombong dong itu? Oh bukan. Innallah, Allah itu adalah jamil. Allah senang dengan yang bagus. Allah senang dengan yang bagus. Bagus itu penting, bersih. Pakai baju bagus bukan sombong. Kalau orang pakai mobil bagus tidak sombong. Sombong kan di hati. Al-kibru, kata Nabi, batarul haqqi wa ghamtun nasi. Sombong itu adalah batarul haqqi, diingatkan nggak mau, menolak kebenaran. Wa ghamtun nasi, merendahkan orang. Bukan level saya, bukan bagian, bukan grup saya. Tahu enggak, ada jamaah pun, pengajian pun ada, pengajian jamaah haji, pengajian jamaah haji, tahu? Karena reuni pengajian jamaah haji. Ini ada bukan haji, datang aja dulu, kamu sudah haji belum? Astagfirullah, kok bisa, kok ikut? Atau diajak pengajian biasa ini, alah nggak mau, kan saya punya pengajian khusus, pengajian bu haji. Kalau pengajian biasa nggak mau. Ini ada model-model itu. Nah, ini mukaddimah tentang kesombongan luar biasa. Al-kibru batarul haqqi. Dan kita tengok diri sendiri. Makanya kalau bicara sombong nggak usah nengok orang, tengok diriku sendiri. Nengok orang berarti masih sombong, nggak ketemu dia. Maka setelah itu, untuk memangkas kesombongan itu apa babnya? Introspeksi, koreksi diri. Kalau kita belum menemukan kekurangan kita, maka kita sombong karena merasa kita nggak punya kekurangan. Koreksi diri kita sendiri. Sampai kita menitikkan air mata, kita nangis. Tanya, bagaimana urusan kita dengan temanku? Waktu saya naik mobil gimana ya rasanya? Kok gampang banget aku merendahkan orang. Aku ngeliat tetangga merendahkan. Dengan sepupuku yang fakir, kenapa aku merendahkan? Koreksi diri sendiri. Sebab mencari kesombongan, meraba-raba kesombongan bukan orang lain, karena orang lain nggak tahu hatinya orang. Cari diri kita sendiri. Kalau sudah kita sombong, susah, repot. Nah, kita kemudian mengoreksi diri sendiri, introspeksi dan mengoreksi diri sendiri. Ini penting banget. Jadi kita harus punya waktu melacak. Kenapa kok aku harus senang pakai baju bermerek? Kenapa bajuku harus bermerek? Apakah dilarang? Ternyata tidak. Karena mungkin baju bagus, enak dipakai. Tapi kalau hanya untuk sombong-sombongan, rendah kita. Cuman kadang ada untuk memangkas. Memangkas itu boleh, seperti memangkas kerusakan hati ya. Seperti misalnya di saat Palestina dihantam oleh Israel hancur-hancuran.
Lah kok kita makan enak? Kan keterlaluan banget kita. Tapi saya pengen makan enak. Oke, makan enak. Ambil rumah makan terenak karena Anda punya uang. Kalau Anda bisa melakukan begini, hebat. Anda merangi hawa nafsu. Saya makan enak di rumah makan. Habis berapa? 300. Bayar 300 ke kasir, 300 ke Palestina. Seperti itu. Gitu loh caranya. Untuk merangi hawa nafsu. Oke, Anda beli mobil harga berapa? Ayo, untuk supaya memangkas hawa nafsu. Saya baru beli mobil 1,5 M. Wah, ini biar dapat petenteng begitu nanti. Saya pangkas. Saya bisa 1,5 M tak bagi untuk 5 masjid. Apakah dianggap tidak? Oh, banyak. Ada orang tuh, kita menemukan orang rumahnya, mobilnya dengan yang didermakan jauh lebih banyak yang didermakan. Kan dia kenal akhirat. Kalau dia berderma untuk memangkas kesombongan, double pahalanya. Pertama ada pahala seutuhnya, tapi yang kedua pahala memangkas kesombongan. Anda boleh beli baju bagus, ya Allah bagus, beli baju kok sampai jutaan. Ini gimana rumusnya? Bisa pijat sendiri? Enggak juga. Hanya jalannya saja dipetentang, biarpun kurus kayak gede banget. Begitu, oke, sombong. Ya sudah, bajuku terlanjur beli 3 juta. Jangan khawatir, hei hawa nafsu, asik ya. Tuh, saya akan bayar 3 juta untuk fakir miskin. Mau apa kau? Jadi memerangi itu bukan malah menghindari. Kalau memang kita senang menikmati, karena memang baju, kadang baju bagus tuh mudah dipakai, enak dipakai. Mobil bagus supaya apa, nyaman transportasi saya, kerjaan saya. Tapi jangan lupa perangi itu kesombongan. Mudah dan lakukan itu. Sebab biasanya begini, kalau orang juga kasih kesombongan itu, dia tidak pernah memikirkan akhiratnya. Misal saja dia punya mobil harga 1 M, kemudian tak tahu tahun ini dapat keuntungan juga banyak. Suaminya bilang, "Dek sayang, itu ada masjid mau dibangun, ya dibangun yuk, kita bantu yuk, kan kita punya keuntungan 1,5 M nih. Gimana kalau 700 ini? Jangan banyak-banyak bang, kita ganti mobil dulu aja deh, ganti mobil." Sudah. Kalau orang menuruti kesombongan susah berderma. Dia mau berbuat baik, ingin besarkan kesombongan, pengen beli rumah baru, rumahnya kurang gede, belum ada kolam renang, belum ada tamannya, belum ada kebun binatangnya, belum ada. Terus Anda buat rumah ada kebun binatang, gak dilarang kok. Akan tapi yang Anda berikan untuk awal lebih besar untuk mangkas kesombongan itu, supaya tidak menuruti hawa nafsu. Kalau sudah orang kenal akhirat mah enak, indah. Kita menemukan orang berbuat baik itu unik. Ini pelajaran yang sesungguhnya begini. Apa yang sudah kita lakukan hanya akan mengedekan kesombongan kita. Rumah aja harus tempat yang mewah, mahal, keluar petentang-peteng, padahal utangnya banyak. Action dong. Kita pernah suatu ketika di Jakarta sana, suatu komplek perumahan, ya tentu tidak usah disebut ya. Ini katanya, ini ibu-ibu, ini adalah memang komplek orang kaya katanya. Orang kaya semua, wah action semuanya. Dan betul, dan tasnya apa nih duduknya. Kita hanya guyonan. Banyak orang kaya ini ya, karena ya semoga ini yang hadir di sini adalah selamat semua gitu kan. Amin. Gaya ngikuti kesombongan dan sebagainya. Padahal kadang-kadang kita kadang-kadang itu hanya action toh, mobilnya ada, rumah megah, padahal itu semuanya sertifikatnya sudah ada di bahasa lain sekolahkan gitu ya, dititipkan di ini. Tatonya Pak, ibu-ibu berapa? Betul Bu ya, betul. Di paling depan ngomong betul Bu ya. Nah kan, ini orang insyaf ini betul. Action saja. Nuruti kesombongan. Itu jadi pejabat pun juga perusak nanti, korup. Nuruti kesombongan hanya keinginan duniawi. Baik, Anda boleh jadi orang kaya karena Nabi tidak mengajarkan menjadi orang fakir. Tapi kaya yang berguna dong, bukan kaya yang mengedekan kesombongan. Rugi dong. Kan dahsyat, Anda punya jabatan tertinggi di negeri ini misalnya. Anda punya kekayaan mungkin jadi orang paling kaya di Bengkalis ini. Paling kaya misalnya. Akan tapi subhanallah, kebaikannya juga tidak kira-kira. Seperti saya orang kaya bisa buat 10 pabrik. Tapi juga saya orang kaya bisa membuat 10 masjid, kan dahsyat. Satu pabrik nggak ada masalah, nggak bertentangan kok.
Jadi kita perlu memangkas kesombongan dengan serius ini. Jangan ragu duduk dengan orang fakir sesaat. Orang fakir bukan, kita duduk dengan orang fakir, makan bersama mereka. Seorang alim besar, Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang alim. Jadi kalau ceramah beliau itu, kita tidak pernah menyaksikan secara langsung. Ceritanya itu, orang itu berhenti, begitu dahsyat punya daya tarik. Di Mesir beliau, daya tariknya luar biasa. Kalau ngomong tuh, dan bahasanya enak. Dia punya kajian tafsir Khawatir Sya'rawi. Jadi kalau ngomong itu gayanya memang orangnya luar biasa dan enak, ilmunya luas. Suatu ketika hilang beliau tuh, hilang, dicari pada di mana, dicari nggak ketemu, rupanya ada di toilet, di kamar mandi, jubahnya dilepas dan dia menggosok, membersihkan toilet. Nggak ada yang tahu dengan melepas jubahnya itu, sehingga akhirnya tiba-tiba ada orang nyari, ketahuan. Kenapa Syekh? Diam kok. Saya sedang membersihkan kekotoran hati saya. Sebab waktu orang mengagung-agungkan, kok saya mau muncul kesombongan, biar saya membersihkan toilet, membersihkan hatinya. Sayyidina Umar bin Khattab juga seperti itu juga. Sayyidina Umar bin Khattab itu kalau gagahnya menggelegar, kalau ngomong wibawanya luar biasa. Utusan dari negeri-negeri manapun begini-begini depan Khalifah Umar. Setelah itu Sayyidina Umar tiba-tiba keluar dan melepas jubahnya, mengangkat geribah air, mundar-mandir sampai sahabat yang lain berkata, ya Khalifah, kenapa kau seperti itu? Biar kami yang kerjakan. Tidak, biar aku yang kerjakan sendiri. Kenapa kau seperti itu Khalifah? Tadi waktu aku menyampaikan ceramah kenegaraan mungkin seperti itu, aku lihat orang pada ngangguk-ngangguk mengagungkan saya. Saya tidak pengen ada kesombongan masuk di hati saya, biar saya pangkas dengan kerjaan rendah ini, biar hilang kesombongan saya. Jadi yang bisa mengobati ya diri kita sendiri, memangkas kesombongan. Makanya ibu-ibu yang di karunia Allah rezeki melimpah dan sebagainya, buat perkumpulan, bukan saya perkumpulan orang kaya saja, ke kampung perkumpulan orang, tapi buat gayanya jangan sampai gaya kan malah kacau juga. Pergi ke kampung tapi menampakkan kekayaannya orang kota. Ini nggak begitu. Anda seperti mereka, sesekali menikmati hidup mereka. Sampai nggak pernah kita itu membedakan antara naik angkot atau naik mobil mewah. Dan ini hakikat. Ustadz pun kadang-kadang ya bermasalah, naik mobil mewah bisa ini, pakai mobil biasa langsung dari awal akhir kipas-kipas terus, kan nggak enak yang punya mobil. Nah, ini kan problem diri kita sendiri. Jadi ibu, ayo kita memangkas kesombongan dan koreksi diri ya. Ngoreksi diri sendiri, apa sih aku sombong dengan siapa? Kenapa aku ngomong? Kadang sombong dengan orang tua. Oh, ada orang tuanya orang kampung, nyekolahkan dia sampai dia pinter, dia punya rumah bagus dan sebagainya. Sama ibunya ngomong kasar loh ya, sama ayahnya ngomong kasar, dianggap bapaknya sampah. Waktu mau makan bersama, ini kisah mau makan bersama, rupanya ibunya tuh gak pernah dilayani, sehingga ibunya diambil dari kampung makan bersama. Hari pertama makan bersama itu rupanya orang tua gemeteran, nggak ngerti caranya apa, ngambil kuah tuh tumpah, dimarahi sama anaknya. Lalu apa ngomong pada anaknya? Sudah mama dibuatin sendiri saja mejanya, makan di pojok sana, nggak boleh bareng-bareng. Oh ada anak kok sombong sama bapaknya, ada istri sombong suami, ada istri sombong sama suami hanya gara ini banyak. Hati-hati, makanya wanita karir bukan dilarang. Wanita karir bukan dilarang. Hari ini maka kami himbau wanita punya karir, punya kerjaan maksudnya. Kalau tidak punya kerjaan hari ini zaman rusak, zaman tidak baik. Jangan bangga kalau istri gak punya kerjaan. Di rumah main handphone ngapain dengan handphonenya? Berkarir anggap saja di rumah bikin bakwan kayak bikin roti mau dijual, biarpun gak cari keuntungan, duitnya kasih masjid kan bagus. Istri bos bikin roti setiap hari, bikin roti 50 roti, kemudian dikirim sebuah tempat suruh jual, tolong duitnya kirim ke masjid, kan dahsyat begitu. Yang penting seorang perempuan harus punya aktivitas hari ini. Jangan bangga kalau istrinya di rumah, masya Allah istriku di rumah gak pernah keluar kemana-mana, di kamar, kunci kamar, gak tahu nonton apa dia, hati-hati. Kecuali terbukti di atas tasbihan, dikiran, baca Quran hari ini. Nah wanita karir, wanita kalau punya kelebihan, punya keuntungan itu, makanya syarat yang wanita karir kan pernah kita sebutkan. Wanita karir syarat yang pertama adalah berkarir, bekerja, izin suami. Izin suami. Yang kedua, di tempat yang terhormat. Yang ketiga, kerjaannya halal. Yang keempat, tidak meninggalkan kerjaan yang lebih penting.
ngurusi anak dan suami. Yang kelima adalah tidak boleh sombong. Sebab banyak perempuan itu di saat mulai punya kerjaan, punya keuntungan, apalagi gaji mulai lebih dari suami, itu kalau ngomong sama suami nadanya kasar. Telepon sama orang lain bisa lembut, Masya Allah, ini sama kliennya, sama temennya, sama ini, sama suami mulai nadanya tinggi, mukanya masam terus. Ini model-model perempuan sombong yang gak layak dia untuk menjadi orang sukses dong. Sukses kok malah sombong. Ini model begitu. Sama seorang suami juga begitu, merendahkan pasangannya, merendahkan istrinya, Masya Allah, mencaci, mengolok dan sebagainya. Intinya ayo kita koreksi diri kita sendiri, nggak usah koreksi orang, sebab sombongnya itu bermacam-macam. Jelas kita anaknya Nabi Adam, cucunya Nabi Adam. Makanya ciri pertama kalau kita sudah tidak sombong, kalau diingatkan kita bangga. Sehingga dalam rumah kita perlu kita jadikan satu budaya baik, apa? Budaya tulis yang gede, nanti kalau lu bikin stiker, mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Kalau Anda seorang suami diingatkan kok tiba-tiba membantah, marah, Anda masuk kelasnya iblis, sombong. Kita pengen budaya di rumah itu kalau suami diingatkan langsung ngecup kening sang suami istri, makasih sayang telah ngingetin saya. Istri saya diingatkan sang suami, ternyata sang istri mengatakan, abang makasih telah ngingetin saya. Tak taunya pemandangan ini ditonton oleh seorang anak. Apa yang terjadi pada diri seorang anak? Kagum kepada orang tuanya, lalu dia mengerti bahwasanya kalau diingatkan harus begitu, mengucapkan terima kasih. Coba kalau seorang anak melihat bapaknya diingatkan sama istrinya, suaminya, istrinya, ibunya, bapaknya diingatkan sama ibunya, ayah nggak boleh begitu ya, itu diam, banyak ngomong, umi itu, mama itu banyak ngomong, udah diam. Atau sebaliknya seorang istri diingatkan sama seorang suami, langsung cemberut, muka masam, ayah ini banyak aturan. Dilihat oleh seorang anak, melihat orang tua kayak begini, ngerekam, sehingga suatu ketika jika anak diingatkan sama ibunya, bantah, nggak bisa nerima. Makanya kalau anak Anda membantah, jangan salahkan anak Anda dulu. Mungkin Anda dulu pernah membantah istri Anda. Contoh halus tidak disadari, dari kesombongan itu merusak anak lo ya. Coba pemandangan indah ibu yang solehah, Anda diingatkan, biarpun suami Anda telah salah menilai, diam dulu, jangan membantah. Ya bang, makasih telah diingatkan, makasih, sambil kecup keningnya, sambil meluk, abang makasih, baru pengen jelaskan nanti babnya beda. Indah budaya mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Orang nggak cukup pandai mengingatkan. Ada orang seneng ingatkan, kamu nggak boleh gini, tapi giliran diingatkan nggak bisa, marah dia, langsung nggak mau duduk bareng, kan gitu. Ada ibu-ibu biasanya itu kalau sudah diingatkan nggak cocok, nggak mau duduk bareng. Itu model sombong, itu akhlaknya nggak akan indah. Setelah kalau sudah nggak mau duduk bareng, dendam dia. Kalau sudah dendam gimana? Mengharap kehancurannya, hasud namanya. Mulai menggunjing juga, dosa banyak gara-gara sombong tuh. Kamu tahu enggak itu enggak. Baik, jadi untuk membudayakan di rumah kita ini, jadi kita gabungkan kesombongan, kita pangkas, kita ganti dengan ketawaduan, lalu kita mulai dengan akhlak. Akhlaknya apa? Budaya kecil aja, satu ini aja di rumah kita, budaya mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Artinya kalau suami Anda salah, Anda jangan ragu mengingatkan hari itu juga. Suami Anda melakukan keharaman, jangan dibiarkan keburu masuk neraka nanti. Abang, maaf abang, boleh ngomong sebentar bang? Apa sih dek? Abang, kata Ustadz ini haram bang. Suaminya, suami soleh, astagfirullah, terima kasih sayang. Wah, ini baru istriku nih, hadiah anting satu anting satu. Istri ngomong, kenapa abang kok anting satu? Ya kamu kan baru sekali ngingetin, kalau 2 kali baru 2 anting. Itu dimotivasi. Sama, itu budaya, itu penting, budaya mengingatkan. Akhlak ini tadi urusan hatinya, tadi akhlak sudah penerapan. Pokoknya kalau Anda diingatkan kok mungkin berubah masam, Anda iblis, gitu saja katakan, langsung nyerupin, hei iblis kau, masuk cermin. Waktu Anda diingatkan oleh siapapun, kau tiba ngedumel. Wong ingatkan itu kan gini loh, kata Imam Ghazali. Imam Ghazali membuat analog, membuat gambaran begini. Diingatkan itu kok marah, nggak terima, kan aneh. Ibaratnya begini, apalagi dengan cara yang kasar. Gara-gara diingatkan dengan cara kasar saja langsung nggak terima, marah-marah. Kata Imam Ghazali, coba merenung. Imam Ghazali itu ngajak cerdas, memang boleh orang cerdas. Gini loh ya, mengingatkan tidak harus dengan cara yang lembut. Memang kalau Anda pengen mengingatkan, berusahalah dengan cara yang baik. Cuman kalau ada orang mengingatkan kamu dengan cara yang tidak baik, jangan kamu tolak, rugi kamu nolaknya, mau kebenaran kok.
Contoh kata Imam Ghazali menggambarkan, suatu ketika ada orang di belakangmu lagi duduk begini, ngelihat ada kalajengking itu ngerambat ke bajumu, sudah mendekati leher. Kalau mendekati leher itu kan pasti kaget kita ya, pasti tangannya begini, disengat sama kalajengking nanti. Rupanya temanmu itu karena kalajengking jalannya cepat langsung dikeplak. Hai kalajengking, plak kalajengking. Coba melihat kalajengking terkapar begini. Kira-kira Anda yang berakal sehat gimana kira-kira? Kurang ajar kok, kurang ajar. Marah atau ucapin terima kasih? Terima kasih, oh kalajengking nggak kelihatan. Masih terima kasih ya Allah, kalajengking astagfirullahaladzim ya Allah. Ini hampir gigi leher tuh. Iya, astagfirullah, makasih, mas. Senang. Kelihatan kalajengkingnya. Sama kalau kita diingatkan untuk sebuah kebaikan, sama lebih dari kalajengking. Urusan neraka. Cuman kadang kita dikuasai kesombongan. Kalau ngingetin yang nginget, tapi yang benar dong. Coba yang benar ngingetin. Lah, ya sudahlah nanti. Abang, ada kalajengking. Kok kalajengking kelamaan. Ini orang sombong aneh. Suruh merenung, berpikir. Kurang lebih seperti itu. Jadi buahnya apa ibu di rumah? Mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Kami ingin masuk budaya ini sambungan dengan pertemuan sebelumnya. Kalau salah saya bicara tentang rumah tangga di sini. Mudah mengingatkan, karena mudah mengingatkan dan mudah diingatkan itu akan membuka komunikasi yang indah. Ada suami istri itu nggak pernah ngomong, diem dong, tapi anaknya 12, pusing saya. Ini orang aneh sekali, komunikasi nggak ada yang indah. Ajib, kok bisa itu? Jadi komunikasi penting bu, manja ngomong, mudah mengingatkan dan mudah diingatkan, itu penerapan akhlaknya. Di saat Anda diingatkan, pastikan Anda mengucapkan terima kasih. Di saat pasangan Anda salah, jangan menunda. Tentu dengan cara yang baik. Cuman seandainya ada pasangan mengingatkan dengan cara yang tidak baik, kamu tidak boleh menolak. Kenapa? Karena kebaikan adalah tetap kebaikan. Ini adalah tentang akhlak. Insya Allah silsilah hal nanti pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang dengki dan benci. So, mau diingatkan supaya ada silsilah selanjutnya. Gimana memangkas kebencian? Pangkas dengki. Ini ada 10 sekelumit tentang kesombongan. Termasuk sombong itu nanti dipangkas dengan cara mendoakan bisa. Seorang ustadz duduk di majelisnya ustadz lain. Ada ustadz nggak bisa lo duduk di majelisnya ustadz lain. Sorry deh, masa saya suruh duduk di situ. Saya lebih alim dari dia. Oh enggak. Kita duduk biarpun kita sudah punya ilmu banyak. Kalau kita duduk itu kadang Allah beri ilmu yang baru lagi. Kita menghadiri majelisnya murid kita bisa saja Allah beri pemahaman yang beda karena tahu Allah kita. Baik, ini saja insya Allah. Ada mau ditanyakan?